Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat otomotif, selamat datang dan kembali lagi bersama BH Channel yang akan membahas dan mengupas tuntas permasalahan yang ada di sepeda motor kalian. Oke sobat otomotif, di video ini saya akan menjelaskan dan memberitahu kalian bahwasanya berhati-hati saat pemasangan variasi pada sepeda motor. Apalagi kalau kalian memasang variasinya sendiri, dalam artian kalian pasang sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel variasi atau ke bengkel umum atau ke dealer resminya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberitahu kalian tentang yang saya sebutkan tadi. Oke, kita langsung saja ke videonya. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe channel ini, like dan komen supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membangun channel ini supaya lebih berkembang dan membagi informasi-informasi tentang kerusakan pada sepeda motor buat kalian semua. Dan siapa yang mau bertanya tentang masalah kerusakan di sepeda motornya, kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar, pasti saya jawab. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, sobat otomotif. Nah, di depan saya ini sudah ada, mungkin kalian sudah tahu ini apa? Ya, ini radiator Aerox 155. Keluhannya ini air radiatornya itu bocor. Jadi air radiatornya itu keluar terus waktu mesin panas, dan yang membuat konsumennya itu sakit kepala. Ini sudah 2 kali ganti radiatornya. Terakhir ganti habis bulan Ramadan kemarin. Nah, terus bocor lagi. Nah, ternyata penyebabnya itu sebenarnya ada di bagian penutup radiatornya ini. Nah, ini kan penutupnya variasi. Nah, jadi radiatornya itu terkena mur atau baut penutup radiatornya ini. Karena baut radiatornya ini, baut penutupnya terlalu panjang sehingga menekan bagian radiatornya. Sebenarnya boleh saja kalian memasang variasi atau tutup radiator ini sendiri. Nah, mungkin memasangnya cukup mudah, cuman perhatikanlah saat kalian pemasangan itu tidak merusak komponen-komponen pada radiatornya. Sekarang kita coba hidupkan dulu motornya sampai suhu mesinnya panas. Coba kalian perhatikan di bagian yang bekas kena baut tadi, itu sedikit demi sedikit air radiatornya keluar dari situ. Nah, kalau dirasakan pakai tangan juga, yang di bagian lobakan itu terasa panas. Kalau yang tak ada lobakan itu terasa dingin karena kipasnya muter. Nah, sebenarnya kawat yang seperti anyaman itu, nah itu di dalamnya itu ada air radiatornya. Itu bukan sembarangan anyaman biasa. Sebenarnya di dalamnya itu ada air radiatornya. Jadi kalau itu nembus ke dalam, otomatis air radiatornya itu bocor. Nah, maka dari itu saran saya, hindari benturan benda-benda keras dari radiator itu. Soalnya radiator ini cuma terbuat dari aluminium. Nah, ini di sini kita lihat air radiatornya ini sudah mulai keluar. Kenapa keluarnya di bawah? Karena dia mengalir ke bawah. Coba perhatikan lobakan yang ada di radiator itu. Nah, itu airnya sudah mulai keluar. Nah, itu kelihatan. Nah, itu airnya sudah mulai keluar. Jadi airnya itu keluar pada saat suhu mesin panas. Nah, ini sudah netes. Nah, airnya netes, sudah terlalu banyak yang keluar. Akhirnya air radiatornya itu netes
bawah keluar lah. Nah, maka saran dari saya, berhati-hati saat memasang variasi. Biasanya kalau saya memasang penutup variasi pada radiator ini tuh saya kasih ring tambahan supaya jarak dan celah penutupnya itu sama radiatornya itu tidak terlalu mepet. Nah, makanya saya beri ring tambahan biasanya supaya radiatornya aman dari benturan. Kalau sudah seperti ini, itu radiatornya tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diservis. Solusi satu-satunya ya harus diganti lagi dengan unit yang baru. Nah, jadi konsumennya ini 2 kali ganti radiator ini dalam jangka waktu sekitar 1 bulanan lah, 2 kali ganti radiator. Nah, ini kita lepas dulu radiatornya untuk pergantian unit yang baru. Untuk ganti radiator itu cukup lepas baut 4 biji, atas 2 biji sama yang bawah 2 biji. Nah, setelah bagian bautnya terlepas semua, nah kita lepas bagian selang-selang radiatornya. Nah, ini cukup menggunakan tang untuk melepas selang-selangnya. Nah, kita buka dulu bagian klipnya. Pada saat pelepasan itu pastikan air radiatornya itu dikasih wadah, soalnya air radiatornya itu keluar waktu melepas bagian selang yang tadi. Nah, ini radiator yang rusak tadi. Nah, ini ada tongolan 2 biji, ada lobakan. Nah, ini sudah dipastikan rusak. Dan penyebabnya itu adalah ini. Nah, baut penutup radiatornya. Nah, di sini ada 4 biji. Cuman yang terlalu panjang cuman ada 2 biji. Nah, ini kalau dia kasih ring, mungkin radiatornya aman. Tapi di sini tidak ada ring sama sekali. Sekarang kita pasang unit radiator yang baru. Nah, ini pakai kode B65. Sebenarnya B65 itu untuk aerox, cuman kalau dipasang yang punya NMAX atau Lexi tapi penutupnya itu pakai kunci L6, nah itu bisa masuk, sebenarnya sama aja. Nah, cuman di sini kita pasang yang standar bawaan motornya pakai kode B65. Untuk pemasangan seperti melepas tadi, pemasangannya sangat mudah. Kalau sudah di posisi seperti ini, baut radiatornya yang 4 biji tadi sudah terpasang. Nah, itu jangan lupa bagian kip selang radiatornya itu harus kita pasang. Ini kalau tidak terpasang, radiatornya bisa keluar dari sini. Air radiatornya bocor dari selangnya ini. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, sampai dipastikan posisinya aman. Nah, ini sudah terpasang seluruhnya. Nah, jadi jagalah radiator kalian dari benturan-benturan keras, soalnya radiator ini rentan. Setelah terpasang, di sini kita buka baut penutup radiatornya. Nah, sekarang kita isi dulu air radiatornya. Kita isi sampai full.
Nah, setelah terisi full, kita hidupkan motornya. Fungsinya apa? Fungsinya itu supaya air radiatornya itu masuk secara menyeluruh ke bagian-bagian dalaman mesinnya, ke jalur-jalur radiator di dalam mesinnya. Nah, supaya air radiatornya itu masuk ke dalam. Nah, ini posisi pada saat waktu dihidupkan motor, itu pasti air radiator yang kita isi tadi pasti berkurang. Kalau sudah dipastikan masuk air radiatornya, posisi radiator yang kita isi pertama tadi berkurang, itu kita tambah lagi air radiatornya. Oke, sobat otomotif, mungkin sampai di sini dulu informasi saya kali ini. Saran saya, hati-hati saat pemasangan variasi, apalagi variasi yang menyangkut komponen-komponen motor yang rentan rusak. Seperti contohnya radiator ini tadi. Nah, ini kalau kena benturan sedikit aja pasti rusak radiatornya. Buat kawan-kawan yang baru bergabung, saya ingatkan lagi, like, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih berkembang ke depannya, supaya lebih semangat membuat kontennya. Dan siapa yang mau bertanya tentang masalah kerusakan sepeda motornya, silahkan langsung komen di kolom komentar.